berikut. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Maya, saya dari perwakilan kelompok 3. Kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Kamanda Restika Ayu, selanjutnya ada saya sendiri Maya Ade Kusniarti Pasaribu, yang ketiga ada Naufal Ulil Albab, yang keempat ada Resyana Syifa Anggun Pangestu, dan yang terakhir ada Ria Mardiono Prayogi. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang abortus. Abortus itu sendiri adalah keguguran yang dialami seorang wanita sebelum minggu ke-20 yang dapat menyakitkan secara fisik maupun emosional. Selanjutnya, sebab-sebab mengalami keguguran atau abortus. Yang pertama, terdapat kelainan pada janin, yaitu adanya kelainan atau kecacatan pada bakal janin atau embrio ketika berlangsung proses pembuahan yang diakibatkan oleh kelainan kromosom sehingga bakal janin keluar. Yang kedua, terdapat kelainan pada rahim ibu hamil, yaitu sebagai contoh karena sangat lemahnya rahim ibu hamil sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan bakal janin, atau bisa juga karena adanya tumor jaringan otot atau mioma. Yang ketiga, adanya gangguan kesehatan atau daya tahan tubuh ibu lemah. Yaitu jika si ibu yaitu jika si ibu menderita penyakit tekanan darah tinggi, kelainan fungsi ginjal, kelainan sistem hormon, atau mungkin daya tahan tubuh ibu sangat lemah, sehingga berakibat pada keguguran atau abortus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Resyana Syifa Anggun Pangestu. Ya, yang kedua, di sini terdapat abortus insipient. Di antaranya yaitu 1. Terasa nyeri atau kram berat, kemudian 2. Perdarahan banyak, bahkan disertai dengan gumpalan, kemudian yang ketiga, pemeriksaan dalam serviks membuka, ketuban menonjol, terasa kontraksi uterus berlanjut. Yang keempat, terdapat pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan. Kelima, belum terjadi ekspulsi hasil konsepsi. Dan yang keenam, tes kehamilan mungkin masih positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis abortus dan manifestasi klinisnya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada abortus iminen. Di antaranya terasa nyeri atau kram ringan pada bagian abdomen, kemudian disertai dengan perdarahan ringan yang encer. Yang ketiga, perdarahan bercak dan sedang. Yang keempat, pemeriksaan dalam atau dengan disebut sebagai spekulum.
Kemudian terdapat serviks tertutup. Yang kedua, Hegar positif. Tiga, Piskacek positif. Dan 4, Chadwick positif. 5, pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan. 6, hasil konsepsi masih dalam uterus. 7, tes kehamilan positif. Dan yang ketiga di sini terdapat abortus incomplete, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nyerinya hebat. Kedua, perdarahannya banyak. Ketiga, sudah terjadi abortus dengan mengeluarkan jaringan, tetapi sebagian masih berada di dalam uterus. Keempat, pemeriksaan dalam. Nah, untuk pemeriksaan dalamnya yang pertama ada serviks masih membuka atau mungkin teraba jaringan sisa. Kedua, perdarahan mungkin bertambah setelah pemeriksaan dalam. Saya melanjutkan tentang abortus incomplete. Nah, ini yang keempat, terdapat pembesaran uterus sesuai usia dengan kehamilan. Kemudian ada tes kehamilan, mungkin masih positif, akan tetapi kehamilan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Mardiono Prayogi. Terus konflik diantaranya 1, nyeri perut sedikit. 2, populasi total jaringan hasil konsepsi. 3, perdarahan sedikit. 4, pemeriksaan dalam. Sebenarnya 1, serviks terbuka sedikit, terkadang sudah tertutup. 2, jaringan kosong. 3, pendarahan minimal. 4, uterus besarnya kecil dari usia kehamilan. Selanjutnya, tidak ada lagi gejala kehamilan dan tes kehamilan negatif. Abortus tertunda. Di antaranya satu, janin sudah meninggal dalam rahim, tetapi tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih. 2, tanpa ada rasa nyeri. 3, pendarahan biasa ada, bisa tidak. 4, payudara terasa mengecil. 5, hilangnya tanda-tanda kehamilan.
Selanjutnya, berat badan ibu menurun. Besar uterus lebih kecil dari umur kehamilan. Abortus, sepsis, diantaranya disertai rasa nyeri dan panas. 2. Pendarahan ringan dari jalan lahir dan berbau. 3. Rahim terasa nyeri saat perabaan. 4. Adanya tanda-tanda infeksi pada genitalia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Yang selanjutnya adalah abortus habitualis, yaitu tanda-tandanya diantaranya adalah abortus spontan yang terjadi 3 kali berturut-turut atau lebih. Ya, itu tanda-tandanya seperti itu. Lalu ini bisa dilihat contoh-contoh abortusnya. Ada abortus imminens, janin masih berada dalam uterus. Kalau abortus incipiens, janin sudah mulai masuk ke serviks. Lalu ada komplit abortus, janin seperti mengecil atau mengencet. Incomplete abortus, janin sudah seperti mau keluar. Lalu miset abortusi seperti namanya miset seperti gagal, berarti bayi seperti sudah meninggal di dalam uterus. Penata laksanaan. Lakukan penilaian awal untuk menentukan kondisi pasien atau gawat darurat, komplikasi berat atau masih cukup stabil. Pada kondisi gawat darurat, segera upayakan stabilisasi pasien sebelum melakukan tindakan lanjutan atau tindakan medik atau rujukan. Penilaian medik untuk menentukan kelalaian tindakan di fasilitas kesehatan setempat atau dirujuk ke rumah sakit. Lalu tindakan lanjutannya adalah bila pasien shock atau kondisinya memburuk akibat pendarahan hebat, segera atasi komplikasi tersebut. Dan ada juga penilaian medik untuk menentukan kelalaian tindakan adalah gunakan jarum infusus besar 16 gram atau lebih besar lagi dan berikan tetesan cepat 500 ml dalam 2 jam pertama, larutan garam fisiologis atau Ringer. Periksa kadar Hb, golongan darah, dan uji pandangan silam atau cross match. Bila terdapat tanda-tanda sepsis, berikan antibiotik yang sesuai. Temukan dan hentikan segera sumber pendarahan. Lakukan pemantauan ketat tentang kondisi pasca tindakan dan perkembangan lanjut. Menurut Prawiharjo tahun 2006. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kamanda. Yang selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, rutin memeriksakan diri ke dokter, berkonsultasi dan menjalani tes USG. Yang kedua ada mengurangi aktivitas fisik sejak masa prakehamilan hingga kehamilan. Yang ketiga ada selektif dalam mengkonsumsi obat dan berkonsultasi terlebih dahulu apakah sebuah obat aman dikonsumsi pada ibu hamil atau tidak. Yang keempat ada istirahat yang cukup dan menenangkan pikiran.
Yang kelima ada mengatur jarak kehamilan, dan yang keenam ada mengonsumsi vitamin dan nutrisi-nutrisi lain yang diperlukan tubuh. Lalu ada pengobatan. Yang pertama, pada wanita hamil yang mengalami abortus harus bed rest total sampai perdarahannya benar-benar berhenti. Kemudian pergerakan atau aktivitas fisik dapat merangsang terjadinya kontraksi otot-otot rahim. Yang kedua ada penghentian perdarahan, dapat juga dibantu dengan memberikan obat-obatan yang diberikan dapat berupa golongan spasmolitik agar rahim tidak terus-menerus berkontraksi. Yang ketiga ada terapi suportif pada wanita hamil yang mengalami perdarahan. Juga perlu dilakukan oleh suami dan seluruh anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi faktor stres pada ibu. Yang selanjutnya ada pemberian hormon progesteron untuk mencegah terjadinya abortus. Hormon progesteron tidak boleh sembarangan diberikan. Dokter harus terlebih dahulu yakin jika memang kadar hormon progesteron kurang dari normal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk sesi presentasi sudah selesai. Akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya membuka untuk 3 pertanyaan. Ya, Assalamualaikum, Saudara Maya. Ya, waalaikumsalam, Saudara Regi. Saya mau bertanya. Ya, monggo. Perkenalkan, saya Regi Dwi Indrawan. Mau bertanya, apakah mitos atau fakta minuman Sprite dicampur garam bisa menggagalkan kehamilan? Ya, untuk pertanyaannya sangat bagus. Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Bisa menunggu yang lain. Oh, ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan kedua. Mungkin cukup. Saudari Asri mungkin mau bertanya. Iya, Mai, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Asri Meliana, ingin bertanya, bagaimana cara menggugurkan kandungan yang baik dan tidak memiliki resiko yang besar? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu ya, Mbak, jawabannya. Ya, Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Agun. Atau mungkin Mas Sutanto ingin bertanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah ada 2 pertanyaan, bisa dijawab satu persatu dulu ya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Ramai. Iya, bagaimana Mas Agun? Aku mau bertanya. Iya, monggo. Nah, gini, saya Gun Pangestu, saya ingin bertanya, semisal apa ya?
Misal ya, Mai, saya punya istri. Saya kemarin pilih sih. Bentar. Halo, Mai. Halo. Iya, Mas, silakan bertanya. Semisal ada orang kemarin melakukan aborsi dengan obat Sitotex, tapi itu pas keluar darahnya sedikit. Nah, terus ada gumpalan darah merah, ada gumpalan darah merah tua, dan ada yang panjang. Tapi sekarang udah nggak keluar lagi gitu kan. Apakah bisa dikeluarkan dan apakah janin udah nggak aktif lagi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Mungkin ditunggu ya jawabannya. Sambil menunggu jawabannya, mungkin pertanyaan dari Mbak siapa ya tadi yang pertanyaan pertama? Mbak Asri atau Mas Regi bisa dijawab oleh Saudari Siva atau Kamanda. Monggo. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Regi ya. Tadi Mas Regi pertanyaannya itu mitos atau fakta minum Sprite dicampur dengan garam bisa menggagalkan kehamilan. Ini ya. Iya, benar. Jadi begini Mas, kehamilan terjadi ketika ada sel sperma dari laki-laki yang masuk dengan membuahi sel telur wanita. Nah, dengan cara yang paling bijak untuk mencegah kehamilan dapat dilakukan dengan menghindari hubungan seksual atau abstinensia dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, berbagai jenis metode kontrasepsi sudah tersedia di pasaran. Untuk beberapa contohnya, yang aman digunakan tanpa memerlukan pemeriksaan dokter terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan kondom bagi pria atau diafragma bagi wanita. Sel telur yang sudah dibuahi sel sperma kemudian akan berkembang menjadi embrio yang merupakan cikal bakal terbentuknya janin. Karenanya, jika embrio sudah terbentuk, menggagalkan kehamilan sama halnya dengan melakukan pembunuhan. Hal ini sangat dilarang keras, tidak hanya oleh norma agama dan sosial, namun juga oleh norma hukum. Nah, di sini ada undang-undangnya ya, Mas. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 KHUP yang isinya tentang semua orang dilarang melakukan aborsi. Nah, untuk pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang isinya setiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dipenjara seumur maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa konsumsi soda, ini berarti termasuk Sprite ya Mas, bisa mencegah kehamilan dan menggugurkan janin yang sudah terbentuk. Namun, jika kini belum ada penelitian medis yang menunjang kebenaran anggapan tersebut. Konsumsi minuman yang berkafein, salah satunya soda, memang bisa memicu kontraksi pada beberapa orang yang sensitif. Namun, hal ini tidak selalu terjadi pada semua orang. Selain itu, kontraksi ini pun tidak selalu akan berujung pada gagalnya kehamilan. Karena etika medis, kami tidak berwenang menjelaskan secara lebih untuk pertanyaan mengenai menggagalkan kehamilan. Nah, sebaiknya jika Anda dan pasangan belum siap
untuk hamil dan memiliki anak, berpikirlah lebih bijak sebelum melakukan hubungan seksual yang sangat beresiko. Anak adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Sudah sewajarnya kita dan pasangan kita bersyukur dan bertanggung jawab dengan menjaga karunia ini. Semoga membantu ya Mas Regi. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Siva. Oh iya, Pertanyaan selanjutnya mungkin dijawab sama Mbak Mbak Siva. Kamanda ya. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Iya. Ya, Mbak Siva tuh silakan. Apakah minuman keras seperti anggur merah kayak gitu bisa menggugurkan kandungan juga apa gimana? Saya kan nggak tahu ya minuman anggur merah itu mengandung soda atau tidak. Jadi untuk orang yang lagi mengandung itu sebaiknya menghindari makanan atau minuman yang beresiko besar ya, Mas. Gitu ya. Iya. Makasih. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mbak Kamanda bisa bantu menjawab pertanyaan dari Mbak Asri. Permisi, saya dari admin. Mbak Kamanda ini belum masuk. Katanya tadi baru aja WA, sinyalnya lagi susah. Oh, baik Mas, makasih. Mungkin bisa Mas Ria membantu untuk menjawab. Silakan Mas Ria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tri. Kandungan atau aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tidak ilegal yang melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi hukuman berupa penjara 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, terminasi kehamilan atau penghentian kehamilan hanya diperbolehkan atas indikasi medis, misalnya jika kehamilan diteruskan akan membahayakan nyawa ibu, atau janin mengalami cacat genetik berat yang jika dilahirkan pun tidak akan bisa bertahan hidup. Jika tidak ada indikasi medis dan alasannya hanya karena belum ingin memberi keturunan, maka dokter tidak akan melakukan terminasi kehamilan. Ancaman pidana akan diberikan pada pelaku aborsi, baik itu yang melakukan aborsi atau yang mengaborsi. Selain ancaman hukuman, tindakan pengguguran kandungan jika beresiko secara medis seperti infeksi, rahim rusak, pendarahan hebat, kematian, meningkatkan resiko keguguran dan kehamilan prematur di kehamilan berikutnya. Peningkatan resiko kehamilan di luar rahim di kehamilan berikutnya oleh karena sebab resiko secara medis
yang bisa ditimbulkan aborsi, sebaiknya Anda dan suami berpikir dahulu untuk melakukan hal ini. Ada baiknya jika Anda dan suami berkonsultasi dengan dokter kandungan agar kondisi kehamilan dan janin bisa dipantau. Berikut ini yang berhubungan topik pertanyaan Anda, aborsi dan bahaya aborsi. Terima kasih dan maaf. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mas Yogi. Untuk yang terakhir atau pertanyaan terakhir dari Mas Agun, mungkin bisa dijawab oleh Saudara Noval. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mas Agun. Untuk kameranya tadi saya lagi agak problem nih. Langsung jawab saja. Apakah tindakan aborsi dengan menggunakan obat tersebut sudah sesuai dengan anjuran dokter? Hindari penggunaan obat ini tanpa anjuran dokter. Tindakan aborsi tanpa indikasi medis merupakan tindakan ilegal. Setiap orang melakukan tindakan ini akan dikenai sanksi hukum dengan berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Misoprostol atau yang dikenal dengan nama dagang Cytotec adalah obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya tukak lambung. Ketika seseorang meminum obat golongan anti radang non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin, misoprostol bekerja mengurangi produksi asam lambung sehingga mengurangi resiko terbentuknya luka atau tukak pada lambung. Beberapa efek samping dari obat ini adalah mual, diare, kram perut, dan di samping itu, misoprostol digunakan untuk mengakhiri kehamilan atau aborsi. Aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis memiliki resiko medis tersendiri, misal pendarahan, kerusakan rahim, infeksi pada rahim, radang panggul, sampai kemandulan atau infertilitas. Terdapat 2 cara yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu menggunakan obat-obatan. Salah satunya adalah obat yang disebutkan di atas dan operasi atau tindakan kuret. Keduanya efektif untuk kehamilan pada trimester pertama. Namun untuk trimester kedua dan ketiga, operasi merupakan metode yang paling lebih aman. Silakan sarankan istri Anda memeriksa diri ke dokter spesialis kandungan sehingga dokter dapat melakukan ultrasonografi pada beberapa kasus. Tidak semua jaringan janin dapat gugur atau keluar sehingga terdapat sisa jaringan dalam rahim. Dan demikian ultrasonografi atau USG diperlukan untuk memastikannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Mas Agun paham? Istrinya itu bisa itu. Mas Nopal. Ya, kenapa Mas Agun? Apakah pandangan Anda terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi secara ilegal? Ya, menurut saya itu termasuk tindakan yang di luar medis dan tindakan yang melanggar hukum dan tidak berperi kemanusiaan karena rela membunuh janin pada termasuk dosa yang lebih besar dan dilarang oleh agama. Dan tindakan tersebut termasuk tindakan yang akan merugikan dan akan pasti membahayakan bagi sang ibu ketika terjadi abortus kepada
kepada janin. Ya, seperti itu. Bagaimana Mas Agun? Ya, sudah cukup Mas Nurwal. Terima kasih Mas Nurwal. Oh iya, sama-sama Mas Agun. Untuk 3 pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi kesimpulannya bahwa abortus itu yang pertama melanggar hukum, yang kedua anak adalah suatu karunia dari Tuhan yang harus kalian jaga bagi yang sudah menikah, dan bagi yang belum jangan melakukannya karena itu juga melanggar norma hukum dan juga melanggar hukum. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke admin. Ya, presentasi sudah selesai. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat Ya, malam. terima kasih. Ya, sama-sama.